Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk guru di Indonesia semuanya. Perkenalkan, saya Yudi Agustira Rahmatullah, mahasiswa pendidikan profesi guru jurusan Biologi Universitas Negeri Padang. Bapak Ibu sekalian, sedang menyaksikan sebuah cuplikan video hasil dari demonstrasi cara mengajar dengan pendekatan teaching at the right level. Dari informasi Kemendikbud, kita dapat tarik sebuah kesimpulan bahwasanya teaching at the right level merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya untuk mengajar dengan cara yang berbeda. Cara yang seperti apa adalah cara yang mengajar sesuai dengan level kemampuan peserta didik atau siswa kita, baik kemampuan secara kognitif, psikomotor, ataupun sosial emosionalnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita memiliki metode yang variatif untuk mengajar anak atau siswa kita pada kemampuan-kemampuan tertentu. Entah itu pada kemampuan kognitif yang tinggi, sedang, dan rendah. Ini pun juga termasuk bagaimana cara mengajar anak sesuai dengan minat dan kemauannya, atau bahkan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Ucapkan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk, kita ini akan coba lihat argumentasinya sekitar 10 menitan saja paling mungkin akan sedikit. Pada pembukaan kelas di awal, saya ingin mention suatu hal Bapak Ibu sekalian. Pendekatan teaching at the right level yang akan saya lakukan sesuai dengan level keterampilan argumentasi mereka. Dan video ini merupakan pertemuan ketiga dari materi sistem reproduksi. Pada pertemuan pertama, saya sudah memberikan asesmen akhir untuk mengetahui level argumentasi mereka dalam bentuk esai tertulis. Pada pertemuan kedua, saya sudah mencoba mengelompokkan mereka sesuai dengan keterampilan argumentasinya masing-masing. Hasil yang saya dapatkan dari analisa keterampilan argumentasi pada pertemuan 1, ternyata di kelas ini memiliki keterampilan yang tinggi sebagian, dan sebagian lagi menengah, dan sebagiannya lagi cukup rendah. Sehingga saya membagi cara berkelompoknya dengan cara setiap masing-masing kelompok memiliki siswa yang mempunyai level argumentasi yang tinggi. Nah, siswa yang memiliki argumentasi menengah dan rendah akan tersebar pula secara acak di masing-masing kelompok. Harapannya, mampu memotivasi teman-temannya untuk meningkatkan level argumentasinya selama pembelajaran. Secara tidak langsung akan berlaku sistem kerjasama antara satu dengan yang lainnya. So, dapat kita simpulkan, selama pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan argumentasinya, saya memakai metode debat. Dan tak lupa dengan model pembelajaran problem-based learning. Mari kita simak perdebatan pada pertemuan ketiga di awal pembelajaran kali ini. Yang bisa merawat kita juga akan berlatih berkali pada terus selfie juga berdampak pada biologis dan emosional seperti yang dibilang oleh Dr. Kaswa. Kalau misalnya kita ada dari kamu nih nggak bisa karena dia kita juga bisa ambil alternatif lain yaitu kita bisa adopt anak-anak. Jadi untuk menghindari depopulasi ini baik komunitas nggak usah depopulasi deh buat orang yang disabilitas. Oke, ada tambahan tadi ini? Udah, cukup? Cukup? Oke. Ada dari teman tim kontra lagi? Cukup? Apa nanti balik? Oke, saya minta paparan argumentasi dari teman-teman tim pro. Nanti kita dengar tuh argumentasinya. Saya dengan baik dan Ya. apakah semua orang bisa mampu membayar biaya yang bayi tabung untuk kamar? Ini kan masalah. Jalan banyak. Karena diperkirakan sekitar 1,3 juta ke atas. Risikonya juga saat pengambilan misal bisa saja terjadi adanya infeksi atau pendarahan yang akan menyebabkan kerusakan pada usus dan organ tubuh yang lain. Tapi dalam adopsi kan mahal, jadi nggak semua orang bisa dong. Itu gimana nih terbaik juga? Mungkin solusi
untuk kedepannya kita juga untuk negara Indonesia juga kan. Terus anak muda yang berkompeten. Kalau misalkan kita nggak bisa punya anak ini, sama salahnya kalau kita bantu mengadopsi anak-anak yang nyata di luar sana. Oke. Ada kawan-kawan bro? Kamu nyampe itu terus Pak ya? Pemerintah melegalkan program cantik untuk pasangan suami istri yang pasangannya mengalami investasi kemajuan. Karena kan katanya program cantik itu bisa menurunkan jumlah populasi. Kan kita tahu ya sekarang populasi Indonesia itu udah banyak dan cakupannya udah meledak. Sebenarnya bukan buat mengurangi juga, karena nggak mungkin dong semua orang bakalan ngikutin program cantik karena Indonesia nggak mungkin juga kan bakalan ngebiarin kalau misalnya kita kekurangan generasi terus nggak mungkin. Terus yang kedua, haram hukumnya dalam Islam untuk mendapat donor sperma ataupun dari pasangan selain suami atau istri buat ngelakuin bayi tabung atau surrogasi karena dia juga dimungkinkan. Terus yang keempat, itu juga bisa nyakitin hati pasangan. Anggap misalnya nih, suami bilang, aku kan punya anak, kamu gak bisa kasih aku anak, boleh kamu lupa lagi. Tapi kalau misalnya istri anak itu gimana? Ada yang mengenai gosip di Realitas sebenarnya itu pemerintah nggak harus ikut campur dalam masalah pasangan suami istri. Soalnya itu sudah menyangkut ke dalam apakah pasangan tersebut ingin punya anak atau tidak. Nah, itu terserah pasangan suami istri tersebut. Nah, dalam pandangan agama, umat Islam itu membutuhkan keturunan. Udah? Ada tanggapan lagi? Tambahan? Oke. Ada yang mau nambahkan rekomendasi lagi? Kamu udah pernah bilang kalau kita mau ngomongin sesuatu kasih tahu dulu yang mau kita omongin ini apa. Apa sih kenapa kita harus child free loh? Kenapa kita harus child free? Kalau kita nggak child free ini loh jangka panjangnya efeknya. Jadi udah bagus tuh alasan-alasan. Tapi kalian harus dudukin dulu kalau mau ngomong, ya. Harus jelas terlebih dahulu. Nggak boleh seperti itu. By the way, sebelum Bapak closing case-nya, setidaknya sudah ada orang-orang baru yang berani untuk berbicara tadi di depan. Bapak mau tanya, kalian setuju nggak kalau ada child free? Ya. Setuju? Kenapa kamu setuju? Karena kontra. Oke, bagus ya. Pembicara atau katakanlah debaters yang baik itu adalah apapun keadaannya. Kalau dia misalnya jauh dari hati yang dalam dia nggak setuju gitu, tapi karena dia harus setuju, dia harus benar mati-matian untuk menjiwai posisi debatersnya itu. Dan itu terjadi. Bagus. Kenapa ada yang benar-benar setuju nggak untuk chat? Kenapa kan? Karena kalau misalnya dipaksa untuk supaya nggak itu kan harus gimana caranya kondisinya salah satunya adalah berarti kalaupun bayi satu mereka harus membagi maksimal atau kalaupun dari sedangkan kalau dalam Islam yang kedua kalau misalnya dipaksa mereka punya anak sedangkan mereka dalam kondisi mental yang siap kalau tahu salah satunya apa terus ya jadi membutuhkan berdua mental sama Oke. Yang nggak setuju gimana? Atas reason yang ada tadi. Silakan. 5, 4, 3. kalau di misalnya tadi kan belum kayak dipaksa gitu sedangkan di mulai berarti lagi itu boleh nanti tidak ada kata pemaksaan Kau. Break. Tentang child free. Bapak nggak ahli child free.
Nah, Bapak Ibu, kira-kira begitulah aktivitas dalam perdebatan yang dilanjutkan dari pertemuan kedua menuju pertemuan ketiga pada video ini. Ketika perdebatannya sudah selesai, maka saya sebagai guru memulai untuk masuk ke dalam materi selanjutnya. Sebelum saya membuka sebuah permasalahan untuk lanjut kepada lembar kerja peserta didik berdasarkan model pembelajaran problem-based learning, saya memaksimalkan 10 menit di awal Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar konsep materi yang akan dipelajari hari itu juga. Selesai penjelasan materi, aktivitas akan dilanjutkan dalam kegiatan diskusi kelompok berbantuan lembar kerja peserta didik. Terakhir, semua siswa, masing-masing kelompoknya, akan mencoba mempresentasikan hasil kerja dari lembar kerja peserta didik tersebut dengan metode debat kembali tentunya. Definisinya jelas. Apanya yang melebur? Ya, DNA-nya yang melebur. Gak ada meiosis. Tidak dia. Antara sel sperm, Lupinski, dan sel oosit. Ya kan? Oosit ya. Nah, ini peleburan mereka akan membentuk apa? Karena satu sel ini yang akan bergabung dengan satu sel yang lainnya, ini akan menghasilkan satu sel dengan 2 kali membelah. Dia membelah lagi sampai 2 jadi 4, jadi 2 sampai 64 gitu. Kalian kebayang dalam satu ini ukuran selnya enggak berubah, size-nya segitu aja, tapi jumlahnya makin banyak, iya enggak? Kalau kita buat semakin banyak sampai 64, kebayang nggak sih kayak anggur itu bentuknya? Nah, itu proses pada fase modulasi. Di pembelahan itu besok kita belajar di kelas 3 dari zigot dia berbentuk jadi morula, dia masuk fase blastula dan sampai gastrula. Pernah dengar itu ya? Iya. Nah, fase-fase itu. Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi bagi yang sudah menonton videonya sampai pada cuplikan terakhir. Tidak ada lanjutan video terkait pengerjaan LKPD serta presentasinya karena kekurangan dokumentasi dan arsip video pada pertemuan tersebut. Namun hal ini tidak mengurangi makna dari apa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini Bapak Ibu. Setidaknya, aktivitas pembelajaran dengan menggunakan metode debat ini akan melatih bagaimana keterampilan argumentasi mereka semakin terlatih dari setiap pertemuannya. Pun, di setiap akhir pertemuan, saya selalu memberikan esai argumentasi untuk memberikan bukti sejauh mana mereka mampu menuliskan sebuah argumentasi yang sesuai dengan aturannya. Karena selama metode debat itu berlangsung, saya juga membubuhkan pesan-pesan bagaimana cara menuliskan argumen yang baik ataupun menyampaikan argumen ketika berbicara. Dan ditambah lagi, di setiap kelompok memiliki siswa dengan level argumentasi yang cukup baik, sehingga mampu membantu memotivasi temannya untuk juga berbicara. Seperti yang terjadi pada video ini, sudah mulai berbicara 1-2 orang yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, metode debat dengan berbantuan lembar kerja peserta didik problem-based learning ini cukup membantu bagaimana cara kita mengajar dalam minat keterampilan argumentasi mereka. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, kita akan bertemu di beberapa video ke depannya terkait teaching at the right level juga, dan beberapa pendekatan yang baru pada kurikulum Merdeka, yakninya cultural responsive teaching. Terima kasih Bapak Ibu waktunya untuk menonton video ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.